Halo dokter dan teman-teman, kami dari tutorial 6 dengan dosen pembimbing Dr. Faisal dan Dr. Erwin. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai PAHJI, yaitu pencegahan diabetes sejak dini dengan kegiatan screening dan penyuluhan mengenai diabetes dan screening antropometri. Diabetes mellitus merupakan sekumpulan penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang disebabkan oleh adanya gangguan sekresi ataupun fungsi dari insulin. Penyakit ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi DM tipe 1, DM tipe 2, gestational diabetes, dan juga diabetes tipe lain. Menurut WHO, 95% dari kasus diabetes secara global merupakan kasus diabetes mellitus tipe 2. Di Indonesia sendiri, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, terjadi peningkatan kasus diabetes pada anak sebanyak 70 kali lipat dari tahun 2010 hingga tahun 2023 dengan 5 hingga 10% diantaranya merupakan kasus diabetes mellitus tipe 2. Salah satu hal yang menjadi faktor penting dalam terjadinya penyakit ini merupakan gaya hidup. Hal-hal seperti kurangnya aktivitas fisik, berlebihnya berat badan, hipertensi, dan tingginya kadar HDL serta gliserol menjadi faktor resiko dari terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa diabetes juga dapat terjadi pada anak-anak. Salah satunya terjadi karena pola hidup yang kurang sehat. Oleh karena itu, kami kelompok tutorial 6 membuat satu intervensi bernama PAHJI, yaitu pencegahan diabetes sejak dini yang diperuntukkan bagi anak-anak di Yayasan Samiah Amal Insani Bandung. Anak-anak pada yayasan ini sendiri merupakan anak-anak yatim piatu yang tentu saja tidak memiliki hak khusus layaknya anak-anak pada umumnya. Dan mereka juga kekurangan informasi mengenai dunia luar seperti informasi kesehatan dan informasi lainnya. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya intervensi ini, mereka dapat mengetahui status gizi mereka dan juga informasi terkini mengenai diabetes pada anak, terutama diabetes tipe 2. Baik, izinkan saya melanjut ke bagian tinjauan pustaka. Seperti yang sudah diketahui, diabetes merupakan penyakit gangguan metabolisme yang secara langsung berdampak pada regulasi kadar gula darah dalam tubuh. Diabetes sendiri memiliki dua tipe terbesar, yang dikategorikan berdasarkan gangguan apa yang dialami oleh penderita. DM tipe 1 terkait pada produksi insulin yang rendah, sedangkan DM tipe 2 terkait pada resistensi insulin pada tubuh penderita. Selanjutnya, adapun gejala-gejala dari penyakit diabetes seperti sering merasa kehausan, sering merasa kelaparan, dan sering ingin buang air kecil. Ada juga luka atau memar yang sulit disembuhkan dan penurunan berat badan walaupun sudah makan yang banyak. Nah, kita bisa mencegah diabetes ini dengan menjaga berat badan tetap ideal untuk menghindari obesitas, kemudian menjaga asupan makanan, dan rutin berolahraga. Itu adalah salah satu cara pencegahan untuk kita tidak terkena dari diabetes. Selain upaya preventif yang dijelaskan, edukasi mengenai diabetes pada usia dini memainkan peran yang penting dalam penurunan ataupun pencegahan penyakit diabetes, terutama pada kalangan anak-anak. Alasan kami memilih Yayasan Samiah Amal Insani Bandung sebagai mitra edukasi kami adalah karena anak-anak di yayasan ini tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi kesehatan termasuk diabetes, yang mana melalui kegiatan kami yaitu PAHJI dengan pemberian edukasi diabetes dan juga pengecekan antropometri gratis bertujuan agar anak-anak mengetahui mengenai status gizi dan juga resiko diabetes yang mungkin akan terjadi pada diri mereka. Yang mana seperti yang kita tahu juga, dengan meningkatnya prevalensi diabetes anak-anak di Indonesia, penting pula untuk dilakukan pemberian edukasi secara langsung kepada anak-anak. Contohnya bisa dilakukan di panti asuhan seperti kegiatan yang kami lakukan agar nantinya tidak terjadi masalah yang lebih serius di masa yang akan datang. Untuk timeline kegiatan kita udah mulai merancang fases kita pada awal Maret, namun baru selesai materi dan juga pretest post-testnya pada tanggal 23 Maret. Dilanjut dengan 24 Maret ada persiapan logistik, dan 25 Maret ada gladi pada pagi harinya, dilanjutkan dengan acaranya yaitu jam 3. Pada metode pelaksanaan pada bagian indikator keberhasilan yang pertama yaitu terdapat 100% peserta hadir mengikuti acara PAHJI. Lalu yang kedua, terdapat 100% peserta yang hadir mengisi pretest dan post-test. Lalu yang ketiga, terdapat peningkatan 20% antara hasil pretest dan post-test. Lalu yang keempat yaitu sebanyak 70% peserta terbantu dengan adanya kegiatan PAHJI ini. Baik, untuk metode pelaksanaan dari kegiatan kelompok kami untuk festival gagasan, yaitu pada tanggal 25 Maret 2024 kami melaksanakannya di
games, dan tanya jawab serta pemberian hadiah kepada anak-anak di panti asuhan. Berikut adalah hasil pretest dan post-test yang menunjukkan kenaikan sebanyak 31,5%, di mana pretest dan post-test ini menjadi tolak ukur pengetahuan anak-anak panti sebelum dan sesudah diedukasi oleh kami. Kemudian, hasil dari kegiatan antropometri berdasarkan tabel klasifikasi IMT dari WHO, di mana kami mencatat sebanyak 22 total anak panti. Ada 14 anak masuk dalam kategori berat badan lebih, 5 orang anak masuk dalam kategori berat badan normal, dan 3 orang anak masuk dalam kategori berat badan kurang. Melalui kegiatan ini telah terjangkau 21 anak berusia 8-20 tahun. Jumlah ini melebihi jumlah yang kami targetkan, yaitu 20 orang. Selain itu, respon yang diberikan oleh mereka juga sangat baik dilihat dari antusiasme mereka ketika sesi pemberian materi dan juga sesi Myths and Facts. Oleh karena itu, acara dikatakan sukses secara indikator kuantitatif karena kami dapat menjangkau mereka sebanyak 21 orang dari target 20 orang. Kami juga telah melaksanakan kuis pretest dan juga post-test yang dilakukan sebelum dan juga sesudah sesi pematerian menggunakan PowerPoint dan juga Myths and Facts, yang dimana kuis tersebut kami jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan kami dalam melakukan edukasi dan dikatakan sukses karena terjadi peningkatan post-test sebesar 31,5% dari pretest dengan jumlah responden sebanyak 21 orang. Kemudian untuk tingkat kepuasan dan juga kebermanfaatan responden dikatakan sukses pula berdasarkan penilaian kualitatif kami menggunakan metode wawancara kepada beberapa anak. Oleh karena itu, acara dikatakan sukses secara indikator kualitatif karena respon yang diberikan responden positif dan seluruh mata acara dapat dijalankan sesuai dengan rundown. Sehingga dapat disimpulkan bahwa acara yang kami lakukan berjalan dengan lancar dan juga sukses.